Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki. Hari ini tanggal 14 September pukul 15 lewat 20 menit. Gua mau bahas saham Kencana Energi Lestari. Jadi ini beberapa kali udah pernah gua bahas saham Ken ini ya. Dan sekitar 11 bulan yang lalu gua menyampaikan ini perusahaan musuh besarnya itu ya air gitu loh. Ketika ada kekeringan, ketika ada kemarau ya, ketika sumber air yang digunakan untuk pembangkit listriknya mengalami penurunan volume, itu nanti akan ada penurunan produksi listrik kayak begitu guys. Dan kini ini itu gue sampaikan di beberapa waktu yang lalu. Nah, sekarang harga sahamnya udah ada di angka 690. Dan kalau kita lihat ya guys ya, ada beberapa direksi dan komisaris itu beli sahamnya ketika memang sahamnya lagi turun. Karena kalau kita bandingkan dengan beberapa perusahaan atau saham-saham energi baru terbarukan yang masuk akal harganya, yang masuk akal valuasinya, ya KIN ini, Kencana Energi Lestari ini. Nah ini Rusmi Cahyadi ya. Rusmi Cahyadi ini gue lupa direksi atau komisaris gitu. Dia beli waktu harganya di harga 745 sebanyak 80.000 lembar. Itu dilakukan di tanggal 16 April. Kemudian di Henry Magnawi dia beli di harga 699 ya di tanggal 2 Mei 2024. Sekarang harga saham KIN ada di angka 690. Dan biasanya dalam waktu 1 tahun guys, dalam waktu 1 tahun itu akan ada isu terkait dengan energi baru dan terbarukan. Tahun 2023 itu ada loh isu waktu mau menjelang pilpres, tahu ya, menjelang pilpres, debat pilpres. Itu ada isu terkait dengan banyaknya Jakarta menerima polusi dari wilayah sekitar Jakarta itu sendiri. Nah sekarang KIN ini tadi gue bilang udah berada di valuasi yang masuk akal kalau dibandingkan dengan saham energi baru dan terbarukan lainnya. Sekarang dia ada di PBV 0,8 guys, 0,8. Kalau kita lihat ya, beberapa waktu sebelumnya dia ada di PBV 1,2, 1, 0,8. Nah, tapi kalau misalkan lu mau melihat perusahaan ini bagi dividen besar, jangan berharap. Karena gini, ini juga pernah gue sampaikan di beberapa video sebelumnya. Perusahaan perusahaan energi baru dan terbarukan, ya, itu kalau mau membangun fasilitas, mau membangun infrastruktur, itu butuh dana yang besar sehingga memang perusahaan harus memiliki uang. Harus memiliki uang dan gak bisa serta-merta perusahaan ini membagikan dividen yang besar. Kayak begitu guys, termasuk salah satunya KIN, PGEO, ya kan. Bagi dividen payout rasionya nggak terlalu gede. Alhasil dividen yieldnya juga nggak terlalu gede. Tapi kalau lu menanyakan prospeknya bagus guys. Ekuitasnya naik terus ya, 110 ya juta dolar. Kemudian sekarang udah diangkat 173 juta dolar. Tahun 2018 110 juta dolar. Artinya book value-nya juga naik terus. Yang tadinya 500 perak, ya, sekitar 500 perak. Ya sekarang udah ada di angka 776. Sedangkan sahamnya turun. Makanya PBV-nya sekarang udah di bawah 1. Dan kalau gua rasa ya guys ya, kalau melihat valuasi beberapa waktu belakangan, ini udah waktunya yang cukup rendah. Udah fase di mana dia rendah. Kayak begitu. Nah sekarang memang ini perusahaan kalau dilihat dia banyak dapat, bukan banyak sih ya, akan terus kedepannya dapat proyek-proyek dari PLN, akan dapat terus proyek-proyek dari PLN. Terbaru dia dapat proyek senilai 1,2 triliun guys. Di sini nih Salunoling ini ya. Nah tadi gue katakan kenapa dia sangat berkaitan dengan air ya, karena dia kan perusahaan pembangkit listrik tenaga air. Ada yang untuk satu ruang lingkupnya, ada yang untuk satu kota. Biasanya ini nih yang produksi listriknya besar, atau yang untuk satu desa. Ya, kalau misalkan PLTM ini ya mini hydro. Jadi nggak terlalu besar. Alhasil ya pendapatannya juga nggak terlalu besar kalau dibandingkan dengan beberapa kayak pakat, air putih dan sebagainya. Nah sekarang dia dapat, kenapa EPS-nya besar?
Kenapa sih Kin ini kan Kin IPS-nya besar nih tiba-tiba nih ya? Karena memang dia dapat proyek dari PLN. Ini nih, Salunolink, dan dia nanti mulai tahun 2026 ya sama akan kayak Pakat Air Putih yang PLN dia beli listriknya si Kin ini. Jadi nanti portofolionya Kin semakin lama seiring berjalannya waktu akan terus bertumbuh, akan terus bertambah. Dan dia juga kalau misalkan PLN ada tender lagi, ya dia ikut. Kalau misalkan sekarang udah apa guys ya, udah menuju ke energi baru dan terbarukan. Cuman waktunya memang nggak bisa cepat, nggak bisa sekarang, nggak bisa dilihat hasilnya dalam waktu 1, 2, 3 tahun ke depan. Butuh waktu yang lama. Cuman kalau kita udah tahu arah perusahaannya kemana, kemudian dia prospeknya juga bagus, ya kenapa kita nggak coba untuk mempelajari dan mengkoleksi sahamnya? Karena memang dia valuasinya udah mula. Cuman ya itu tadi gue bilang, minusnya adalah dia musuhnya ya air. Ya, pertama dividennya memang nggak terlalu besar. Ya lu jangan berharap dividen besar lah terhadap perusahaan-perusahaan yang memang dia bergerak di energi baru terbarukan. Plusnya prospeknya cerah. Nah, ini plus nih guys, gua ketik di sini guys. Plus prospek cerah. Ya. Karena dia menggandeng perusahaan listrik terbesar di Jepang, guys. Salah satu pemegang sahamnya itu. Prospek cerah. Ya, ini plusnya. Minusnya, ya dividen kecil. Ya. Dividen kecil. Kemudian ya ini masalahnya air. Ya, apabila ada, jangan berpikir tidak berpengaruh loh guys ya. Oh, waktu itu gue pernah buat videonya. Kin ini sebenarnya masalahnya salah satunya adalah air. Apabila ada kekeringan, ya, Kin ini akan produksi listriknya akan berkurang. Nah, biasanya bagaimana? Harusnya kan nggak masalah. Itu bermasalah. Memang nggak membuat sampai perusahaan ini mengalami kerugian. Cuman IPS-nya berkurang. IPS-nya berkurang, laba bersihnya berkurang. Alhasil, ya kalau misalkan seperti itu, dividen yang dibagikan juga nggak terlalu besar. Alhasil labanya turun sehingga sahamnya juga turun. Ini kalau misalkan si Kin nggak dapat proyek ini guys ya, ini pendapatan yang terbesar di kuartal 2 tahun 2024 disumbang oleh Salunolink ini. Ya, kalau dia nggak dapat proyek, labanya turun. Kan sebelumnya tahun 2023 12 juta dolar ya, 12 juta dolar. Pendapatan sekarang ada di angka 22 juta dolar. Ya, tahun 2023 48 juta dolar. Padahal ini belum beroperasi nih. Memang belum beroperasi, tapi si Kin ini belum dapat proyek dari PLN tahun 2023. Dia dapat pendapatan 48 juta dolar. Ini guys ya, kelihatan ya. Tahun 2024 ya, dia udah dapat nih 10 juta dolar di Salunolink. Pendapatannya ada di angka 22 juta dolar. Berarti kan hampir 50%-nya guys. Jadi kalau misalkan si Kin ini nggak dapat proyek ini, ya nggak dapat proyek ini, dan saat ini masih dalam tahap pembangunan, kinerjanya turun. Nah itu masalahnya di situ, karena memang sempat kan ada masalah dengan volume air sehingga membuat si Kin ini mengalami penurunan produksi listrik kayak begitu guys. Tapi terlepas tadi yang gue sampaikan, ya sekali lagi ini prospek cerah, dan gue rasa nggak akan berhenti di sini, guys. Dia tetap akan nanti PLN kalau misalkan mau membangun atau memiliki proyek ya serupa, dia akan mencoba menggait Kin ini lagi, kayak begitu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys ya, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.